Hai sahabat Midway, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita bertemu lagi di Midway Podcast bersama kami para admin dari Midway Buddhis. Ya, di sini kami ingin membahas mengenai dua hal yang menurut saya sih bertolak belakang dalam dhamma yang kita pelajari, yaitu sada dan ehipasiko. Sada artinya keyakinan terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ehipasiko adalah kita sebagai umat Buddha itu harus membuktikan terhadap suatu fenomena, dalam hal ini adalah Dhamma, kita harus buktikan dulu sehingga kita bisa meyakini bahwa ini memang jalan yang benar gitu loh. Nah, apakah ini bertolak belakang? Kalau menurut saya sih bertolak belakang. Ya, sebenarnya kan sada tadi sudah dijelaskan. Sada itu adalah keyakinan. Ya, berarti kita mempercayai suatu hal gitu ya. Yaitu dalam hal ini kita harus mempercayai Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu. Sedangkan ehipasiko itu kan arti harafiahnya datang dan buktikan gitu kan. Nah, berarti kita harus benar-benar menyelami, melakukan riset, melakukan pembuktian terhadap suatu hal. Nah, itu kalau dilihat secara sekilas memang terlihat bertolak belakang. Tapi menurut saya itu sangat sains. Bisa diterima akal sehat gitu ya. Iya, betul. Jadi di dalam sains, kalau kita melakukan penelitian ilmiah, ada yang dinamakan dengan hipotesa. Oh, hipotesis. Betul. Yaitu adalah kepercayaan awal atau Argumen awal. argumen awal yang kita percayai di awal sebelum melakukan penelitian, betul kan? Nah, itu yang disebut dengan sada sebenarnya. Sada ya itu ya. Jadi, kita mempercayai suatu hal yang memang kita harus buktikan nantinya. Jadi, itu memang sesuai dengan hipotesa itu dilakukan di awal sebelum melakukan penelitian. Nah, kita percaya dulu suatu hal ini. Nah, ketika kita percaya, baru kita melakukan pembuktiannya itu di belakang. Yaitu dengan cara membuktikan apakah dhamma ini benar atau tidak. Kita menjalankan dhamma. Ketika kita menjalankan dhamma, misalnya dengan berdana, melakukan perbuatan baik, seperti menjalankan sila, bermeditasi, maka kita akan memperoleh manfaatnya, yaitu kehidupan kita akan lebih bahagia. Nah, seperti itu. Maka dari itu, sesuai yang dikatakan oleh Dhamma, ketika kita lakukan perbuatan baik, maka kita juga mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu kita akan percaya nih, kepercayaan kita akan semakin bertambah. Berarti secara ilmiah, hipotesa kita terbukti gitu, bahwa Dhamma itu memang seperti itu. Maksudnya kepercayaan kita sudah sesuai. Nah, maka dari itu, sada dan ehipasiko ini tidak bertolak belakang sebenarnya, tapi saling mendukung. Sesuai dengan cara kita meraihnya itu ya. Iya, betul. Nah, tapi ada juga kepercayaan-kepercayaan yang memang kita tidak bisa membuktikan langsung. Contohnya, misalnya ada 31 alam kehidupan. Dalam agama Buddha kan ada seperti itu dijelaskan ya. Benar. 31 alam kehidupan ya. Saat ini, setahu saya belum ada orang yang bisa membuktikan secara langsung tuh. Bener nggak sih sebenarnya ada 31 alam kehidupan itu? Bahkan ada alam lain nggak sih sebenarnya? Yang kita ketahui kan yang benar-benar kita bisa lihat, yaitu alam manusia sama alam binatang. Ya, itu udah jelas tuh. Tapi alam yang lain, seperti alam neraka misalnya, atau alam surga, alam peta, Brahma. Iya, apalagi alam Brahma gitu, yang dikatakan aja nggak bisa terlihat gitu. Apalagi kita bisa buktikan. Nah, itu memang menurut saya, ya kita belum sampai ke tahap itu. Kalau memang kita ingin membuktikan hal itu, ya kita menjalankan cara-caranya. Memang ada dikasih tahu juga tuh dalam Dhamma, ketika kita ingin, misalnya melihat alam-alam lain, berarti kita melatih kesadaran kita, betul. Dengan cara meditasi. Capai jana berapa, lalu kita bisa, kalau saya pernah baca itu. Iya, betul. Jadi, ketika kita mencapai suatu pencerahan itu dalam tanda kutip ya, kita bisa memperoleh atau kita bisa membuktikan kepercayaan kita itu. Gitu. Jadi memang beberapa hal dalam Dhamma itu kita saat ini belum bisa membuktikannya. Tetapi dengan melatih atau benar-benar mengembangkan Dhamma ini seharusnya, kembali lagi hipotesanya ya. Secara hipotesa, kalau kita kembali ke jalan ilmiah ya kita bisa
benar-benar melihat itu. Tapi kalau ada beberapa orang itu kan bilang, wah saya indigo, saya bisa melihat penampakan, bisa melihat makhluk halus. Apakah omongan dari mereka-mereka ini dapat kita percaya bahwa memang ada gitu loh, makhluk-makhluk peta, makhluk-makhluk hantu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, Mhm. ya kan? Tapi dalam ehipasiko sebenarnya artinya adalah kita sendiri yang Iya. datang dan membuktikan, bukan mempercayai orang lain kan. Mhm. Nah, jadi ya boleh aja kita mempercayai orang lain yang cerita seperti itu karena kita misalnya kenal atau dia benar-benar bisa ada buktinya yang konkret gitu ya, Mhm. ada fakta-fakta yang disampaikan. Bisa saja kita percaya, tapi bukan kita sendiri yang membuktikan. Sama dengan halnya misalnya ada orang menemukan rumus gaya gitu ya, gaya gravitasi. Mhm. Ya kita bisa percaya orang itu, tapi kita juga bisa membuktikan sendiri kan. Langsung praktek ya Betul, kalau kita langsung kita. praktek. Kita misalnya angkat benda, itu kita lepaskan dari ketinggian, maka dia bendanya jatuh. Mhm. Nah, itu berarti terbukti bahwa ada gaya Gravitasi. gravitasi. Nah, maka dari itu, kita udah percaya nih bahwa gaya gravitasi benar adanya. Nah, Mhm. gitu. Nah, jadi dengan percobaan ilmiah itu, kita bisa membuktikan kan, hukumnya benar. Sama dengan halnya Dhamma. Ketika kita dengar ada orang-orang yang membuktikan, nah kita harus mencoba membuktikan sendiri. Ya dengan cara seperti itu tadi, berlatih, menjalankan dhamma. Kalau memang hipotesa kita yaitu yakin terhadap Buddha Dhamma. Seperti itu. Berarti kasusnya sama dengan Punabawa ya, atau kelahiran kembali yang sebenarnya kita secara hidup sebagai manusia kan itu tidak mempunyai kemampuan untuk melihat masa lalu kita. Kebanyakannya orang Iya, ya. iya, betul. Nah, berarti juga kasusnya sama seperti tadi dong ya. Jadi Betul. kita harus melatih terlebih dahulu kalau misalnya mau membuktikannya secara langsung, sehingga kita bisa memang benar-benar yakin bahwa Punabawa itu ada, Ya, yang jadi dikatakan Sang Buddha ini memang uh-uh. ada gitu loh. Jadi dalam Dhamma kan dikenal tuh ada istilah Buddha Bhawa tadi, yaitu Mhm. kehidupan setelah kematian. Atau kehidupan kita sebelumnya juga kan. Betul, jadi ketika kita sudah meninggal, maka dikatakan kita akan terlahir kembali. Begitu juga dengan kehidupan sebelumnya, itu adalah Hasil. hasil kelahiran kembali dari kehidupan sebelumnya. Mm-mm. Jadi kehidupannya akan terus berlanjut seperti itu. Nah, itu juga dibuktikan dengan ya tadi balik lagi ke meditasi. Tapi sebenarnya pembuktian ini bukan untuk mencari asal muasal kehidupan itu, ya kan? Jadi Iya. pembuktiannya bukan kita tujuannya adalah oh kita mau tahu nih sebelumnya kita lahir jadi apa, sebelumnya lagi apa, sebelumnya lagi terus kita turut awal mulanya itu gimana sih? Nah, itu kita tidak perlu tahu karena memang tidak akan ada habisnya kan. Mm. Ketika kita cari terus, secara manfaat ke kita itu juga kurang bermanfaat karena kita akan mencari hal-hal yang tidak membuat diri kita itu lebih maju. Maksudnya Mm-mm. dalam hal Ke pengembangan batin, batin dan ya. lain-lain kayak gitu. Maka dari itu kita tujuannya adalah kita cukup membuktikan bahwa ada kelahiran kembali itu, lalu supaya kelahiran selanjutnya kita tidak jatuh ke Mm-mm. dalam alam-alam yang menderita, maka dari itu kita harus melatih diri, mengembangkan batin agar kehidupan selanjutnya kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang terakhir di alam-alam yang lebih baik. Mm-mm. Seperti itu. Sebenarnya banyak hal dalam agama Buddha juga perlu adanya pembuktian lebih lanjut sih, dan kita memang saat ini agak sulit untuk membuktikannya. Tapi apakah cukup kuat kayak dari ada banyak cerita dari dalam suta itu mengatakan bahwa seorang biku ini melihat makhluk peta, kan bisa dibilang biku kan tidak boleh berbohong lagi, bahkan sudah mencapai arahat. Jadi tidak ada lagi perbuatan buruk yang ada pada dirinya. Apakah juga kita bisa percaya gini loh, supaya bisa jadi sebagai kita nih yang masih basic dasar lah belajar dhamma, supaya jadi motivasi gitu loh bahwa memang ada loh yang kayak gini. Jadi agama Buddha tuh bisa dipercaya, bisa diyakini gitu loh. Ya balik lagi, sada tuh wajib loh dalam agama Buddha. Oh ya? Keyakinan itu harus. Kalau nggak ada keyakinan, bagaimana kita Mm-mm. menjalankan dhamma gitu. Tanpa ada Mm-mm. keyakinan ya kita jadi ragu-ragu kan jadinya. Benar. Musuhnya keyakinan adalah ragu-ragu. Ngapain kita menjalankan dhamma kok hasilnya kan belum tentu seperti itu. Jadi sada itu wajib. Sama dengan penelitian kan. Hipotesa itu wajib. Iya. Jadi kalau tanpa hipotesa gimana mau meneliti gitu kan? Kita Mm-mm. nggak ada hal yang dibuktikan. Keyakinan itu wajib. Jadi ketika kita mempunyai keyakinan,
Maka dari itu kita harus membuktikannya. Sama seperti tadi halnya, ketika kita membaca buku, maka akan muncul keyakinan nih, oh berarti kehidupan kita ini bisa lebih baik dengan cara mempraktikkan Dhamma gitu kan. Oh. Maka dari itu, kita harus membuktikannya dengan menjalankan Dhamma secara benar. Seperti itu. Jadi memang sesuai alurnya ya, kita belajar teorinya dulu, setelah teorinya ini kita paham, kita mengerti, kita meyakini, Ya, kita bisa mempraktekkannya, kita melaksanakan ajaran Buddha ini, lalu juga diiringi dengan meditasi ya. ya, Karena kan karena salah satu praktik juga betul. meditasi yang penting. Kebanyakan sih memang pembuktiannya itu melalui meditasi. Meditasi. Karena yang dilatih dalam agama Buddha ini kebanyakan batin. Nah. Bukan otot kan. Ikut fitness aja kalau mau melatih ototnya. Jadi memang dalam agama Buddha kebanyakan melatih batin. Ya, latihan batin yang paling bagus tuh ya meditasi gitu. Selain ya, hal-hal yang lain ya, menjalankan dana dan sila gitu ya. Itu kan juga cuma penting. sebagai medium dan pendukung supaya meditasi kita lebih baik. Tapi juga mengingat lagi, meditasi juga bukan fungsinya sebagai mendapatkan hal-hal mistis, mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekuatan batin. Itu kan bukan ya. Tujuan dari meditasi bukan itu juga kan ya. Ya betul, bukan itu. Nah, balik lagi, sadanya kita, keyakinannya kita adalah hidup kita bisa lebih baik lagi jika kita mencari-cari hal yang membuat diri kita tuh menambah keserakahan, menambah kebencian, atau membuat kita menjadi egois, ya, menjadi lupa diri. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibuktikan. Seperti kayak tadi kan, kalau kita memiliki kekuatan, emang gimana? Maksudnya tujuannya apa? Apakah mau dipamer? Berarti kan itu menambah keserakahan, Sombongan. betul kan? Apakah mau menjahati orang? Nah, itu berarti kebencian gitu kan. Atau kita mau egois, jadi punya kekuasaan, punya ini, nggak mau kalah gitu. Nah, itu menjadi menambah kotoran batin gitu. Iya. Itu yang kita hindari gitu, pembuktian ke arah ke sana. Membuktikan hal-hal yang dirasa ya menambah ketiga kotoran batin itu. Ya. Jadi harus disertai kebijaksanaan sih yang paling Betul. penting ya kan. Ya, percaya boleh saja, tapi percaya ke hal-hal yang positif, tidak ke hal-hal yang negatif. Ya, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan kepada kami ataupun memberikan ide tema mengenai podcast kita selanjutnya, dapat menghubungi kami di beberapa platform yang ada di deskripsi bawah. Teman-teman juga bisa langsung cek. Atau juga kalau mau cek tentang post kita selalu setiap hari sih di Instagram. Ya, bisa aja langsung follow, like, comment, share, dan kalau di YouTube bisa subscribe supaya Dhamma yang mulia ini dapat berkembang dan maju melalui media sosial. Ya, kita tutup dengan salam bahagia selalu dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.